Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Perilaku Organisasi pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai topik kepemimpinan dan pengawasan. Definisi kepemimpinan. Menurut Irham Fahmi, kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Menurut Stephen Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Dan menurut Richard Duff, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan. Jadi kalau kita lihat dari tiga definisi ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa artinya kepemimpinan adalah bagaimana pemimpin bisa mengarahkan, mempengaruhi karyawannya untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan dari perusahaan. Pemimpin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak bisa diperoleh dengan cepat dan segera, namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal dalam sebuah karakteristik. Dalam artian, ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan, namun dengan usahanya yang gigih mampu membantu lahirnya penegasan sikap kepemimpinan pada dirinya tersebut. Menurut Aan Komariah, kepemimpinan merupakan suatu aspek penting dalam organisasi yang merupakan faktor penggerak organisasi melalui penanganan perubahan dan manajemen yang dilakukannya. Sehingga keberadaan pemimpin bukan hanya sebagai simbol yang ada atau tidaknya itu tidak menjadi masalah, tetapi keberadaannya memberi dampak positif bagi perkembangan organisasi. Dorongan dan semangat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin mampu menggerakkan suatu organisasi ke arah yang diinginkan. Namun, begitu pula sebaliknya. Jika kualitas dan kompetensi seorang pemimpin belum mencukupi untuk membantu mendorong ke arah kemajuan, maka artinya pemimpin tersebut hanya memimpin dengan tujuan untuk pribadinya dan bukan untuk tujuan keinginan dari organisasinya. Pemimpin dan organisasi. Di setiap organisasi butuh pemimpin, dan pemimpin yang dipilih artinya adalah yang terbaik di organisasi tersebut. Salah satu tugas besar pemimpin adalah mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam konteks ini, untuk memudahkan mewujudkan organisasi tersebut, maka pemimpin harus bisa menyamakan visi dan misi yang dimilikinya dengan visi dan misi organisasi tersebut. Karena secara fakta, pemimpin bekerja untuk organisasi tersebut, dia bukan lagi bekerja untuk dirinya sendiri. Maka sukses organisasi adalah mampu menyukseskan ia sebagai pemimpin di organisasi tersebut. Menurut Siagian, ada 5 tipe utama pemimpin. Yang pertama adalah tipe autokrasi dan diktatorial, kemudian tipe militeristik, yang ketiga tipe paternalistik, tipe laissez-faire, dan tipe demokratis atau partisipatif. Gaya kepemimpinan autokrasi itu disebut juga gaya kepemimpinan diktator atau direktif. Orang yang menganut pendekatan ini mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan para karyawan yang harus melaksanakannya atau karyawan yang dipengaruhi atas keputusan tersebut. Kemudian kalau kepemimpinan militeristik itu tidak hanya terdapat di kalangan militer saja seperti yang kita tahu pada umumnya, tapi juga terdapat pada instansi sipil atau non-militer. Nah, ciri-ciri kepemimpinan militeristik ini antara lain dalam berkomunikasi, mereka lebih banyak menggunakan saluran formal. Kemudian dalam menggerakkan bawahannya itu biasanya menggunakan sistem komando atau perintah, baik secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian tipe paternalistik, ini adalah gaya kepemimpinan yang bersifat kebapaan. Ciri-ciri pemimpin penganut paternalistik ini biasanya memperlakukan bawahannya sebagai orang yang belum dewasa, selalu memberikan perlindungan kepada para bawahannya, tapi kadang-kadang berlebihan, hanya karena ingin agar bawahannya merasa diberikan kemudahan.
Kemudian kepemimpinan laissez-faire. Ini gaya kepemimpinannya bebas. Gaya kepemimpinan yang lebih banyak menekankan pada keputusan kelompok. Dalam gaya ini, seorang pemimpin akan menyerahkan keputusan kepada keinginan kelompok, apa yang baik menurut kelompok itu, itulah yang menjadi keputusannya. Pelaksanaannya pun nanti akan tergantung kepada kemauan dari kelompoknya. Lalu yang terakhir, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini menganut pendekatan yang melibatkan para karyawan dalam melaksanakan keputusan dan proses pembuatannya. Walaupun nanti hasil akhirnya atau keputusan akhirnya itu adalah pemimpin yang menetapkan, tapi setelah dirembukan dulu setelah mendapat masukan dan rekomendasi dari anggota tim. Jadi di sini pemimpin sifatnya hanyalah memberikan informasi, kemudian arahan, gambaran, baru didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, kalau tadi menurut Siagian, sekarang menurut Bu Cari Alma. Ini adalah tipe-tipe pemimpin menurut Bu Cari Alma. Yang pertama adalah pemimpin karismatik, yang merupakan kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa, yang akan diikuti oleh para pengikutnya. Kemudian tipe paternalistis. Ini bersikap melindungi bawahan sebagai seorang bapak atau seorang ibu yang penuh kasih sayang. Lalu tipe militeristis yang banyak menggunakan sistem perintah, sistem komando dari atasan ke bawahan, kemudian sifatnya sangat otoriter, menghendaki bawahannya agar selalu patuh, penuh secara formalitas. Lalu tipe autokratis berdasarkan kepada kepuasan dan paksaan yang mutlak harus dipenuhi. Ada tipe laissez-faire yang membiarkan bawahannya berbuat semaunya sendiri, semua pekerjaan dan tanggung jawab akan dilakukan oleh bawahannya. Tipe populistis ini mampu menjadi pemimpin rakyat karena dia berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional. Ada pemimpin tipe administratif, ialah pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administratif secara efektif. Dan yang terakhir ada tipe pemimpin demokratis, yang berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada para pengikutnya. Ada beberapa tipe Bu Cari Alma yang mirip ya dengan tipe dari Siagian. Sebab-sebab munculnya pemimpin. Ada 3 teori yang menjelaskan bagaimana munculnya pemimpin. Ini menurut Kartini Kartono di tahun 1983. Yang pertama, teori genetis. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu sudah ada bakatnya sejak lahir dan itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi dia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Teori ini menganut pandangan deterministis, yang artinya pandangan yang sudah ditentukan sejak dulu. Kemudian yang kedua ada teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak dilahirkan, akan tetapi seorang calon pemimpin dapat disiapkan, dididik, dan dibentuk agar dia menjadi pemimpin yang hebat di kemudian hari. Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui pendidikan dan dorongan berbagai pihak. Lalu teori yang ketiga, teori ekologis atau sintetis. Teori ini menyatakan bahwa seorang yang akan sukses menjadi pemimpin apabila dia memiliki bakat-bakat pemimpin, kemudian bakat itu dikembangkan melalui pendidikan, dorongan, dan pengalaman yang akan membentuk pribadi sebagai seorang pemimpin. Jadi teori yang ketiga ini merupakan gabungan dari teori dua sebelumnya. Ciri-ciri pemimpin. Menurut Irham Fahmi, ciri seorang pemimpin adalah yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Artinya kompetensi yang dimilikinya sangat berguna untuk diterapkan pada saat itu dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak. Lalu yang kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga, mampu menerapkan the right man and the right place secara tepat dan baik. The right man and the right place adalah menempatkan orang yang sesuai dengan tempatnya dan kemampuannya atau kompetensi yang dimilikinya. Untuk memahami lebih dalam tentang ciri-ciri pemimpin, ada baiknya kita melihat pendapat yang dikemukakan oleh George R. Terry. George R. Terry mengemukakan 8 ciri dari pemimpin, yaitu energi, mempunyai kekuatan mental dan fisik, yaitu stabilitas emosi. Seorang pemimpin tidak boleh berprasangka jelek terhadap bawahannya, ia tidak boleh cepat marah dan percaya pada diri sendiri, itu harus cukup besar. Lalu ada human relationship, mempunyai pengetahuan tentang hubungan manusia. Lalu ada personal motivation,
Keinginan untuk menjadi pemimpin itu harus besar dan dapat memotivasi dirinya sendiri. Lalu communication skill, mempunyai kecakapan untuk berkomunikasi. Lalu ada teaching skill, mempunyai kecakapan untuk mengajarkan, menjelaskan, dan mengembangkan bawahannya. Lalu ada social skill, mempunyai keahlian di bidang sosial, supaya terjamin kepercayaan dan kesetiaan bawahannya. Ia harus suka menolong, senang jika bawahannya maju, kemudian juga ramah serta luas dalam pergaulannya. Dan yang terakhir adalah technical competence, mempunyai kecakapan menganalisis, merencanakan, mengorganisasi, mendelegasikan wewenang, mengambil keputusan, dan juga mampu menyusun konsep. Nilai-nilai kepemimpinan. Nilai yang dimiliki oleh pemimpin menurut Good dan Taguiri adalah yang pertama, teoretik, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari kebenaran dan mencari pembenaran secara rasional. Yang kedua, ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, sosial, ini menaruh belas kasihan kepada orang lain, adanya rasa simpati, empati, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Kemudian politis, berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetisi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. Dan yang kelima adalah religius, selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuasaan sang penciptanya. Kepemimpinan dan perilaku. Dalam mewujudkan perilaku yang diinginkan oleh konsep manajemen, maka seorang manajer mengharuskan untuk menggunakan kekuatan. Richard Duff menjelaskan 3 kekuatan tersebut. Yang pertama adalah kekuatan legitimasi. Kekuatan yang berasal dari posisi manajemen formal dalam sebuah organisasi dan otoritas yang diberikan padanya disebut kekuatan legitimasi atau legitimate power. Lalu kekuatan penghargaan. Jenis kekuatan lain adalah kekuatan penghargaan atau reward power yang berasal dari otoritas untuk memberi penghargaan kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah kekuatan koersif. Ini kebalikannya dari kekuatan penghargaan, disebut juga dengan coercive power. Ini mengacu pada otoritas untuk menghukum dan merekomendasikan hukuman. Dengan ketiga bentuk kekuatan ini, maka bagi pihak manajer berusaha untuk mengelola berbagai perilaku karyawan agar tercapai bentuk ketaatan dalam bekerja. Ketaatan berarti bahwa pekerja akan mengindahkan perintah dan melaksanakan instruksi, sekalipun secara pribadi mereka tidak setuju dan tidak antusias akan instruksi tersebut. Definisi pengawasan. Pengawasan menurut Fremont Cass dan James Rosenzweig, tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batasan-batasan yang diizinkan dan yang diukur dari harapan-harapan. Lebih jauh, mereka mengatakan bahwa teori pengawasan itu seperti halnya teori umum lainnya, lebih banyak merupakan keadaan pikiran atau state of mind daripada gabungan spesifik dari metode matematis ilmiah ataupun teknologis. Kemudian, definisi menurut T. Hani Handoko, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemennya itu akan tercapai. Pendapat lain menurut Brantas, pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Lalu ada juga tipe-tipe pengawasan. Secara konsep pengawasan, sebenarnya pengawasan itu memiliki banyak tipe. Tapi kalau kita ambil yang menurut T. Hani Handoko, dia punya 3 tipe pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan concurrent, dan pengawasan umpan balik.
Untuk memahami secara lebih dalam lagi, Hani Handoko menjelaskan bahwa pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering controls dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu itu akan dilaksanakan. Untuk pengawasan concurrent, Hani Handoko mengatakan tipe pengawasan ini merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Dan lebih jauh, Hani Handoko, pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past action controls untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Ada yang harus diingat dalam memahami tipe pengawasan, yaitu semua tergantung dari siapa dan di mana diterapkannya tipe pengawasan tersebut. Karena kesuksesan suatu tipe pengawasan sangat tergantung kepada siapa yang ditugaskan untuk menjadi pengawas dari suatu pekerjaan tersebut. Jika yang bersangkutan memiliki keseriusan tinggi, maka artinya pengawasan itu akan sukses. Namun kalau tidak, ya yang terjadi adalah sebaliknya. Baik, itulah tadi teori atau materi yang bisa disampaikan dalam pertemuan keempat ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, mari kita bertemu di ruang diskusi untuk mendiskusikannya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.